Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang sering kali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam pencarian akan kesaktian dan keilmuan kuno, Raka, seorang pemuda penuh ambisi, menjelajahi jalur tersembunyi di Gunung Padang. Namun, apa yang dimulai sebagai petualangan biasa berubah menjadi pengalaman yang mengubah hidup ketika ia terbangun di dimensi lain, sebuah peradaban maju di mana sihir dan teknologi berpadu harmonis. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh dan para penjaga yang penuh misteri, Raka harus beradaptasi dengan dunia baru yang penuh tantangan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Hulamis, seorang mentor yang membimbingnya dalam memahami kekuatan yang ada di sekitarnya, serta Arga, teman baru yang berbagi nasib serupa. Namun, ambisi Raka untuk menguasai ilmu terlarang yang dapat memberinya kekuatan tak tertandingi mengarahkannya pada pilihan berbahaya. Ketika ia melanggar aturan, konsekuensi yang mengerikan menantinya. Bergulat dengan ketakutan dan tanggung jawab, Raka harus menghadapi Nirozimar, penjaga terkuat yang menjadi lawan tangguh dalam pertarungan yang menentukan. Dalam momen-momen kritis ini, Raka belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang memahami batasan dan konsekuensi dari setiap tindakan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share cerita ini dan ikuti perjalanan Raka dalam menghadapi tantangan, mengungkap misteri, dan menemukan arti sejati dari kekuatan dalam cerita yang penuh petualangan, pertarungan, dan pelajaran berharga tentang ambisi dan tanggung jawab. Raka melangkah dengan penuh semangat di jalur setapak yang jarang dilalui wisatawan di Gunung Padang. Di sekelilingnya, pepohonan besar menjulang tinggi, daunnya bergetar lembut tertiup angin, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Aroma tanah basah dan dedaunan segar menyelimuti udara, memberikan sensasi segar yang membuatnya merasa hidup. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi semangatnya untuk menemukan sesuatu yang luar biasa membuatnya tampak lebih berani. Aku pasti akan menemukan sesuatu yang luar biasa di sini, gumamnya, bertekad untuk mengikuti instingnya yang kuat. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah gunung itu menyimpan rahasia yang dalam. Raka merasakan ketegangan di udara, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah puncak gunung yang tertutup kabut. "Apa yang kau sembunyikan?" tanyanya pada diri sendiri, merasakan dorongan untuk terus maju. Saat ia melangkah lebih jauh, cahaya aneh mulai berkilau di antara pepohonan, menarik perhatiannya. Cahaya itu bergetar dan berkilau, seolah memanggilnya untuk mendekat. Raka merasakan getaran aneh di dalam dadanya, seolah gunung itu memanggilnya untuk mendekat. Dengan rasa ingin tahu yang membara, Raka mempercepat langkahnya menuju sumber cahaya. "Apa ini?" pikirnya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, campuran antara ketakutan dan kegembiraan. Namun, saat ia mendekati sumber cahaya, rasa pusing tiba-tiba melanda, dan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Raka berusaha untuk tetap berdiri, tetapi kakinya terasa lemas. Dalam sekejap, ia terjatuh ke tanah, pingsan di tengah energi yang mengalir deras,
tanpa menyadari bahwa petualangan yang lebih besar sedang menantinya di dimensi lain. Ketika Raka terjatuh, cahaya itu semakin terang, seolah menyelimuti tubuhnya dengan energi yang tak terlukiskan. Dalam kegelapan yang menyelimutinya, ia merasakan seolah ada suara yang memanggil namanya, mengantarnya ke dalam ketidaksadaran. Raka! Raka! Suara itu berbisik lembut, membawanya jauh dari dunia yang ia kenal. Dalam keadaan pingsan, pikirannya melayang, membayangkan berbagai kemungkinan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu bahwa saat ia terbangun, hidupnya akan berubah selamanya, dan ia akan terjebak dalam peradaban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika kesadarannya mulai kembali, Raka merasakan permukaan yang halus di bawahnya dan suara bising yang mengelilinginya. Ia membuka matanya perlahan, bingung dan terkejut melihat sekelilingnya. Di hadapannya, bangunan megah dengan arsitektur yang tidak pernah ia lihat sebelumnya menjulang tinggi, bercahaya dalam warna-warna yang menakjubkan. Di mana ini? Tanyanya, suaranya serak. Raka merasa terasing, tetapi di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu yang mendalam tentang tempat baru ini. Petualangan yang ia cari telah dimulai, dan ia tidak akan mundur sekarang. Ketika Raka membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di atas permukaan yang halus dan berkilau, dikelilingi oleh bangunan megah yang bercahaya. Suara bising dari kerumunan orang membuatnya terbangun sepenuhnya. Ia mengerjapkan matanya, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya yang menyilaukan. Di mana ini? Tanyanya, bingung, sambil menggosok matanya. Di sekelilingnya, orang-orang berpakaian aneh dengan warna-warna cerah berlarian, tampak sibuk dengan aktivitas mereka. Seorang pria bertubuh kekar mendekatinya, mengenakan jubah berornamen yang berkilau. Kau telah terjebak di dimensi kami, pemuda, ujarnya dengan nada tegas, suaranya menggema di antara bangunan yang megah. Raka merasakan ketegangan di udara, dan saat itu, ia tahu bahwa petualangannya baru saja dimulai. Dimensi? Apa maksudmu? Raka bertanya, suaranya bergetar. Pria itu mengangguk, kau telah melanggar batas antara dunia kita dan dunia manusia. Kami adalah penjaga, dan kehadiranmu di sini tidak bisa diabaikan. Raka menelan ludah, berusaha mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Tapi, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya hanya menjelajahi gunung, jawabnya, kebingungan melanda wajahnya. Pria itu tersenyum sinis, banyak yang datang ke sini dengan niat yang sama, tetapi tidak semua bisa kembali. Kami tidak bisa membiarkanmu berkeliaran tanpa pengawasan. Raka merasakan ketakutan menyelinap ke dalam hatinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Apa yang akan terjadi pada saya? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Pria itu menggerakkan tangannya, dan sekelompok penjaga berpakaian seragam mendekat. Ikuti kami, perintahnya, dan Raka tidak punya pilihan selain menurut. Mereka membawanya melalui jalan-jalan yang dipenuhi dengan cahaya berwarna-warni dan suara riuh dari berbagai makhluk. Raka terpesona oleh keindahan tempat itu, tetapi ketakutannya tetap ada. Apa yang mereka inginkan dariku? Pikirnya, berusaha mencari jawaban di antara kerumunan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi cahaya lembut. Di tengah ruangan, seorang sosok misterius duduk di atas tahta yang megah. Pimpinan penjaga, dengan tatapan tajam dan aura yang menakutkan, memandang Raka. Kau datang dari dunia yang berbeda, Raka. Apa yang kau cari di sini? Tanyanya, suaranya dalam dan menggema. Raka menelan ludah, berusaha menenangkan diri di hadapan sosok yang begitu berkuasa. Saya mencari ilmu dan kekuatan,
Jawabnya, suaranya bergetar. Pimpinan penjaga mengangguk, ilmu di sini bukan untuk disalahgunakan. Kau harus belajar untuk menghormati kekuatan yang kau temukan. Raka merasakan beban tanggung jawab yang berat, tetapi ambisinya mulai membara di dalam hati. Saya akan belajar. Saya berjanji, katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pimpinan penjaga menatapnya dengan tajam, seolah menilai kejujurannya. Kau harus membuktikannya. Banyak yang datang ke sini dengan niat baik, tetapi tidak semua bisa bertahan. Setelah pertemuan itu, Raka dibawa ke sebuah ruangan lain di mana ia bertemu dengan beberapa manusia lain yang juga terjebak di dimensi ini. Di antara mereka, ia melihat seorang pemuda dengan tatapan penuh semangat. Namaku Arga, katanya, tersenyum ramah. Kau baru di sini, ya? Jangan khawatir, kita akan saling membantu. Raka merasa sedikit lega mendengar kata-kata Arga. Saya Raka. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya, ingin tahu. Arga menjelaskan, kita semua terjebak di sini karena alasan yang berbeda. Beberapa dari kita mencari kekuatan, sementara yang lain hanya tersesat. Tapi kita harus berhati-hati. Ada aturan yang harus diikuti. Raka mengangguk, merasakan ketegangan di dalam dirinya. Saya tidak ingin melanggar aturan. Saya hanya ingin belajar, jawabnya, berusaha menunjukkan niat baiknya. Arga menatapnya dengan serius, ada ilmu terlarang di sini. Jika kau menguasainya, kau bisa menjadi tak tertandingi, tetapi itu akan mengorbankan portal antara dimensi ini dan dunia manusia. Raka merasakan dorongan kuat di dalam hatinya. Tapi, jika itu bisa membuatku kuat, bukankah itu sepadan? Tanyanya, suara penuh keraguan. Arga menggelengkan kepala, kekuatan bukan segalanya, Raka. Kau harus memahami konsekuensinya. Banyak yang telah jatuh karena ambisi mereka. Raka terdiam, merenungkan kata-kata Arga. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi keinginan untuk menjadi kuat terus mengganggu pikirannya. Saat malam tiba, Raka duduk sendirian, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit dimensi ini. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, merasakan beban keputusan yang harus diambil. Ia ingin belajar dan menjadi kuat, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan segalanya. Dalam kegelapan malam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan jalan yang benar, meskipun godaan untuk mengambil jalan pintas terus mengintainya. Saya akan menemukan cara untuk menguasai kekuatan tanpa kehilangan diri saya, bisiknya, bertekad untuk tidak terjebak dalam ambisi yang merusak. Hulamis, seorang wanita misterius dengan rambut panjang yang mengalir seperti air terjun, berdiri di depan Raka dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Suara lembutnya mengalun seperti melodi saat ia mulai mengajarkan Raka cara hidup di dimensi ini. Kau harus memahami bahwa kekuatan bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang bagaimana kau berinteraksi dengan dunia di sekitarmu. Ujarnya, tangannya melambai lembut, menciptakan cahaya berwarna-warni yang menari di udara. Raka memperhatikan dengan seksama, merasakan getaran energi yang mengalir di antara mereka, seolah-olah setiap kata yang diucapkan Hulamis membentuk jembatan antara mereka. Setiap hari, Raka berlatih di bawah bimbingan Hulamis. Ia merasakan angin sejuk yang berhembus di wajahnya saat ia berlatih mengendalikan energi di sekelilingnya. Raka, fokuslah pada napasmu. Rasakan aliran energi di dalam dirimu, Hulamis menginstruksikan, suaranya tenang dan menenangkan. Raka menutup matanya, berusaha mengabaikan suara bising di sekelilingnya. Ia merasakan aliran energi yang hangat mengalir melalui tubuhnya,
dan seiring waktu, ia mulai beradaptasi dengan cepat, menguasai teknik-teknik dasar yang diajarkan oleh mentornya. Suatu sore, saat matahari terbenam, Raka dan Hulamis duduk di tepi danau yang tenang. Airnya berkilau seperti cermin. "Apa yang kau cari di sini, Raka?" tanya Hulamis, menatapnya dengan mata yang dalam. Raka menghela napas, "Saya ingin menjadi kuat, tetapi saya juga ingin melindungi dunia saya." Hulamis tersenyum lembut, "Kekuatan yang kau cari harus disertai dengan tanggung jawab. Ingatlah, setiap tindakan memiliki konsekuensi." Raka merenungkan kata-kata itu, merasakan beban tanggung jawab yang mulai mengendap di dalam hatinya. Seiring waktu, Raka semakin mendalami ilmu di dimensi tersebut. Ia belajar tentang berbagai teknik sihir dan cara mengendalikan elemen alam. Suatu hari, saat berlatih bersama Arga, temannya, Raka mendengar bisikan tentang sebuah ilmu terlarang. "Raka, ada sesuatu yang harus kau ketahui," Arga berkata, suaranya bergetar penuh ketegangan. "Ada ilmu yang jika kau kuasai, kau akan menjadi tak tertandingi. Tapi itu dilarang karena bisa mengorbankan portal antara dimensi ini dan dunia manusia." Raka merasakan ketertarikan yang mendalam, tetapi juga ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. "Kenapa ilmu itu dilarang?" tanya Raka, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Arga menatapnya dengan serius, karena banyak yang telah jatuh ke dalam kegelapan karena ambisi mereka. Mereka mengabaikan batasan dan mengorbankan segalanya. Raka terdiam, merenungkan kata-kata Arga. Ia merasakan dorongan kuat di dalam hatinya, tetapi juga ketakutan akan apa yang bisa terjadi jika ia melanggar aturan. Malam itu, Raka terjaga, pikirannya dipenuhi dengan bayangan ilmu terlarang yang diceritakan Arga. Suara angin yang berdesir di luar jendela seolah membisikkan godaan untuk mengeksplorasi lebih jauh. "Apa yang akan terjadi jika aku menguasainya?" pikirnya, merasakan ketegangan di dalam dadanya. Ia tahu bahwa ambisi dan keserakahan bisa mengubah segalanya, tetapi keinginan untuk menjadi kuat terus mengganggu pikirannya. Akhirnya, Raka tidak bisa menahan diri. Ia memutuskan untuk mencari ilmu terlarang itu, meskipun ia tahu risikonya. Dalam kegelapan malam, ia menyelinap keluar dari tempat tinggalnya, mengikuti jejak cahaya yang samar. Suara detak jantungnya bergema di telinganya, dan ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ini adalah kesempatan yang tidak boleh aku lewatkan," bisiknya pada diri sendiri, bertekad untuk menemukan kekuatan yang dijanjikan. Setelah berjam-jam mencari, Raka akhirnya menemukan tempat di mana ilmu terlarang itu disimpan. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku kuno dan artefak yang berkilau. Aroma debu dan kertas tua memenuhi udara, dan Raka merasakan getaran energi yang kuat di sekelilingnya. "Ini dia," gumamnya, matanya bersinar penuh semangat. Ia mulai membuka buku-buku itu, menyerap setiap kata yang tertulis, merasakan kekuatan mengalir ke dalam dirinya. Namun, saat ia mulai menguasai ilmu terlarang itu, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Energi di sekelilingnya mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari jauh. "Apa yang terjadi?" tanyanya, panik. Tiba-tiba, sekelompok penjaga muncul, wajah mereka penuh kemarahan. "Kau telah melanggar aturan, Raka," teriak salah satu penjaga, suaranya menggema di seluruh ruangan. Raka merasakan ketakutan menyelimuti dirinya, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Akibatnya, Raka ditangkap dan diadili. Di hadapan pimpinan penjaga, ia merasakan beban kesalahan yang berat. "Kau telah mengabaikan peringatan kami," kata pimpinan dengan suara yang dalam dan menggema. Raka menundukkan kepala,
merasakan air mata menetes di pipinya. Saya hanya ingin menjadi kuat, jawabnya, suaranya penuh penyesalan. Pimpinan penjaga menatapnya dengan tajam, kekuatan yang kau cari telah mengorbankan batas antara dimensi. Sekarang, kau harus menghadapi konsekuensinya. Raka merasakan dunia di sekelilingnya runtuh, menyadari bahwa ambisi dan keserakahan telah membawanya ke jalan yang gelap. Di dalam ruang pengadilan yang megah, Raka berdiri di tengah, dikelilingi oleh para penjaga yang mengenakan jubah berkilau. Suara gemuruh dari kerumunan di luar ruangan membuat jantungnya berdegup kencang. Aroma kayu yang diukir halus dan rempah-rempah yang membara memenuhi udara, menciptakan suasana yang tegang. Di hadapannya, pimpinan penjaga duduk di kursi tinggi, tatapannya tajam dan penuh otoritas. Kau telah melanggar aturan, Raka. Apa yang kau inginkan sebagai pembelaan? Tanyanya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Raka menelan ludah, merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya ingin bernegosiasi untuk bertarung melawan Nirozimar, jawabnya, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Kerumunan terdiam, dan Raka bisa merasakan tatapan curiga dari para penjaga. Nirozimar adalah penjaga terkuat di dimensi ini. Mengapa kau ingin melawannya? Pimpinan penjaga bertanya, suaranya penuh tantangan. Raka mengangkat dagunya, karena saya ingin membuktikan bahwa saya bisa mengendalikan kekuatan saya dan layak untuk tetap di sini. Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Raka merasakan getaran energi di sekelilingnya, seolah-olah semua makhluk di sana menunggu jawaban. Jika kau kalah, konsekuensinya akan sangat berat. Pimpinan penjaga memperingatkan, matanya tidak pernah lepas dari Raka. Saya siap menerima konsekuensinya, jawab Raka, merasakan semangat membara di dalam dirinya. Saya tidak akan mundur. Pimpinan penjaga mengangguk. Baiklah, pertarungan akan diadakan besok. Persiapkan dirimu. Keesokan harinya, Raka berdiri di arena pertarungan, merasakan angin sejuk yang berhembus di wajahnya. Suara sorakan kerumunan memenuhi telinganya, menciptakan suasana yang mendebarkan. Di ujung arena, Nirozimar muncul, sosoknya menjulang tinggi dengan otot-otot kekar dan tatapan tajam. Kau berani menantangku, pemuda? Tanyanya, suaranya dalam dan menggema, membuat Raka merasakan ketakutan menyelinap ke dalam hatinya. Saya tidak takut, jawab Raka, berusaha menunjukkan keberanian meskipun jantungnya berdebar kencang. Pertarungan dimulai, dan Raka merasakan aliran energi mengalir melalui tubuhnya. Ia menggerakkan tangannya, menciptakan bola energi yang bersinar. Namun, Nirozimar dengan mudah menghindar, meluncur dengan kecepatan luar biasa. Kau masih terlalu lemah, ejek Nirozimar, suaranya penuh tantangan. Raka merasa frustrasi, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap fokus. Saya tidak akan menyerah, teriaknya, berusaha mengumpulkan semua kekuatan yang dimilikinya. Saat pertarungan berlangsung, Raka mulai merasakan beban tanggung jawab yang besar. Setiap serangan yang dilancarkannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang berharap padanya. Ia melihat kerumunan yang bersorak, dan di antara mereka, ia melihat Arga, temannya, yang menatapnya dengan penuh harapan. Kau bisa melakukannya, Raka, teriak Arga, suaranya penuh semangat. Raka merasakan dorongan untuk berjuang lebih keras, tetapi Nirozimar terus mendesaknya dengan serangan yang kuat. Akhirnya, setelah serangkaian serangan yang melelahkan, Raka merasa energinya mulai menipis. Nirozimar melancarkan serangan terakhir yang menghancurkan, dan Raka terjatuh ke tanah, pingsan dalam kegelapan.
Suara kerumunan yang bersorak-sorai perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Dalam kegelapan, Raka merasakan kesadaran mulai memudar, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Raka akhirnya membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di atas tanah yang dingin dan keras. Suara bising dari kerumunan tidak ada lagi, digantikan oleh suara angin yang berdesir. Ia mengangkat kepalanya, dan saat itu, ia menyadari bahwa ia telah kembali ke dunia manusia. Apa yang terjadi? Tanyanya, bingung. Ia merasakan tubuhnya lemah, dan saat ia mencoba menggerakkan tangan, ia menyadari bahwa semua kesaktiannya telah hilang. Tidak mungkin, bisiknya, merasakan kepanikan menyelimuti dirinya. Raka berdiri dengan susah payah, melihat sekelilingnya. Semua yang ia alami di dimensi lain terasa seperti mimpi buruk. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa ambisi dan keserakahan telah membawanya ke jalan yang salah. Saya telah kehilangan segalanya, pikirnya, air mata mengalir di pipinya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah belajar pelajaran berharga tentang batasan ambisi dan konsekuensi dari tindakan serakahnya. Dengan langkah yang berat, Raka mulai berjalan pulang, merasakan beban di pundaknya. Ia tahu bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, bisiknya, bertekad untuk menjadi lebih bijaksana. Meskipun ia kehilangan kekuatan, ia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab dan arti sejati dari kekuatan. Raka melangkah maju, siap untuk menghadapi dunia baru dengan pelajaran yang telah ia pelajari. Kesimpulan dari cerita ini adalah perjalanan Raka yang awalnya terobsesi dengan kekuatan dan kesaktian, namun melalui pengalaman di dimensi lain, ia belajar tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari ambisi yang tidak terkontrol. Kekalahannya dalam pertarungan melawan Nirozimar mengajarkannya bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang memahami batasan dan dampak dari tindakan kita. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa ambisi yang berlebihan dapat membawa pada konsekuensi yang serius. Kekuatan harus disertai dengan tanggung jawab dan penting untuk menghormati batasan yang ada. Dalam pencarian kekuatan, kita harus ingat bahwa tindakan kita memiliki dampak, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jika Anda menikmati perjalanan Raka dalam pencarian kekuatan dan pelajaran berharga yang ia pelajari di dimensi lain, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada channel kami. Tinggalkan komentar di bawah tentang momen favorit Anda dari cerita ini dan apa yang Anda pelajari dari perjalanan Raka. Bergabunglah dengan komunitas kami untuk lebih banyak cerita menarik dan petualangan seru lainnya. Klik tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.